Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada video kali ini kita akan bahas penggunaan header, footer, dan penomoran otomatis, memasukkan gambar, pengaturan gambar, word art, text box, shape, section, penomoran bertingkat, dan grafik. Rencana pada video kali ini kita akan bahas 7 poin ini. Cuman nanti lihat sih kan kalau videonya kepanjangan ya, sedapatnya aja dulu. Baik, yang pertama adalah header atau footer. Teman-teman harus memahami apa itu header, apa itu footer. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini ya contohnya. Header itu ini grafik ataupun template bagian atas pada sebuah dokumen, itu dinamakan header. Footer itu yang di bagian bawahnya. Ini nggak harus gambar sih, kadang hanya logo atau hanya di sini ada logo, terus ada nama misal lembaganya, ada alamat lembaganya, ada nomor HP-nya, itu bisa dinamakan header. Jadi nggak melulu ada gambarnya ya. Yang di bagian bawah juga biasanya hanya penomoran atau keterangan nama pemilik suatu dokumen, misal SMK Syukur Aminoto Wanadadi, kemudian nomor halaman. Nah, di sini saya akan mempraktekkan pembuatan header dan footer pada Microsoft Word. Kalau ini ya, kalau kita mempunyai teks misal di sini. Nah, kalau kita udah punya teks, di sebelum teks ini kan ada space kosong ya di bagian sini ya. Ini dinamakan headernya, dan ini adalah footernya. Ini yang bagian bawahnya dinamakan footer. Nah, sebelum kita setting di sini, yang perlu kita perhatikan adalah kita setting ukuran kertasnya. Saya buat A4 aja. Nah, ini ukuran A4. Kemudian untuk menambahkan header, teman-teman bisa double klik bagian space yang kosong ini ya. Kita klik 2 kali, klik kiri. Nah, kita sudah masuk ke bagian headernya. Kemudian di sini saya udah punya contoh headernya, contoh file header yang tadi saya bikin di sini. Jadi saya udah download contoh header. Saya akan masukkan ke sini. Nah, kemudian tinggal kita setting penempatannya. Saya ingin dia rata kanan dan kiri. Nah, ini nggak bisa digeser, biar bisa digeser pas di ujung di sini, biar rata. Teman-teman bisa ke wrap text, klik, kemudian ke ini ya, tab bottom nggak apa-apa, atau behind atau square, bebas teman-teman pilih yang mana. Nah, kalau udah tinggal digeser ke atas seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa ke desain lagi. Tadi untuk settingannya ke ini ya, ke format, lalu text wrap, lalu kita ke desain lagi, lalu close header untuk menutup editan headernya. Ini kan kita sedang berada di lingkup header, jadi kita nggak bisa ngedit teks yang di bawahnya ya. Kita harus keluar dari pengaturan header, kita klik close, atau kita bisa double klik yang teksnya ini. Saya contohkan yang double klik aja ya. Nah, ini kita udah punya header. Jadi kalau kita udah setting satu header di bagian atas, nanti di lembar selanjutnya juga bakal otomatis keisi. Saya contohkan di sini. Nah kan, jadi kalau misal kita punya banyak lembar dokumen, kita udah setting satu header di lembar pertama, otomatis lembar selanjutnya akan mengikuti. Begitu juga dengan footernya, sama aja ya logikanya. Kalau kita edit satu halaman, halaman selanjutnya akan mengikuti headernya dan footernya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini jarak antar header dan teksnya itu terlalu dekat ya.
cara memberikan space atau jaraknya, kita lihat rule ini, garis ini. Kalau nggak ada garisnya teman-teman bisa cek ini ya. Kalau nggak ada kayak gini tinggal ke view, kemudian rule-nya dicek, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk memberikan batas atau memberikan space antara header dan teks, teman-teman tinggal ini, di top margin ini digeser ke bawah lagi. Nah, atau kita tambahin lagi ya. Nah, udah. Nah, untuk di header maupun footer, kalau kita sedang berada di pengaturan teks ini ya, kalau kita lagi edit ini, headernya akan lebih kelihatan buram atau abu-abu gitu ya, lebih transparan. Tapi kalau kita edit di bagian headernya, nah dia akan ke warna aslinya. Ini nggak masalah ya, kalau kita print juga akan muncul warna aslinya. Ini saya contohkan, kalau misal filenya saya rubah ke PDF, file, kemudian save as, kemudian create PDF atau XPS dokumen, lalu di sini create, ini contoh aja ya, contoh header, tipenya PDF, kemudian langsung dipublish aja, gak apa-apa. Nah, ini contoh hasil headernya ya, lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga. Baik, kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita buat penomoran itu pada settingan di footernya ya. Kalau kita edit headernya, kita double klik yang atas. Kalau footernya, kita double klik yang bawah. Nah, untuk membuat laporan ataupun makalah ataupun skripsi dan lain sebagainya, kita memerlukan penomoran halaman. Cara pembuatannya, kita ke footer, kemudian kita pada desain ini, pada tabs desain, kita ke page number, kemudian kita ke bottom of page number. Nah, ini ada penomoran di sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan. Kita contohkan pembuatan penomoran sebelah kanan ya. Nah, dia otomatis membuat nomor di sebelah kanan. Begitu juga seterusnya, di sini udah otomatis nomor 2, dan di sini otomatis nomor 3. Oke. Nah, saya ingin di sebelum penomoran ini ada tulisan SMK Cokro Aminoto Wanadadi. Contohnya aja ya. Misal saya masukkan text box. Nah, jadi tadi ke insert text box, saya ingin membuat tulisan SMK Cokro Aminoto Wanadadi. Yes. Mungkin kita layout dulu ya, kita rapikan dulu. Kemudian untuk menghapus box ataupun text box ini, garisnya, bordernya, kita ke format, kemudian mana ya, ya, kita ke format, kemudian ke shape outline, biar dia nggak ada tulisan, nggak ada garis boxnya tadi. Kemudian fontnya saya ganti Times New Roman. Ini juga penomoran juga harus Times New Roman ya. Kita seleksi, kemudian ganti Times New Roman. Nah, SMK Cokro Aminoto Wanadadi. Ini Wanadadi ini kemana? Ini karena nggak muat, maka dia akan turun ke bawah. Cara mengembalikannya tinggal ditarik ke kiri. Nah, kemudian biar lebih bagus lagi, mungkin saya akan menambahkan shape bentuk kotak seperti ini.
Saya zoom dulu ya. Ini contoh aja. Contoh sub seperti ini, warnanya kita bikin biru, outline-nya nggak ada. Kemudian kita tipisin lagi ya. Atau kita ganti warna, kita ganti teks, bukan, sorry, kita ganti garis aja. Insert, save. Nah, baik, ini hasilnya teman-teman bisa lihat. Di sini ada header dan di sini di bawahnya sudah ada footer. Footernya juga udah otomatis. Ada tulisan SMK Cokroaminoto ada di halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ini contoh pembuatan footer. Sebentar. Penomoran otomatis. Jadi penomoran otomatis tadi udah include ya, pembahasan sama header dan footer. Mungkin saya akan menambah dikit. Gimana kalau misal setelah halaman 3, setelah halaman ini itu judul lagi, subjudul. Misal ya, gini. Ini adalah subjudul atau bab. Ini contoh aja ya. Nah, misal pada sebentar. Biasanya saat apa ya? Kadang kalau kita buat laporan, penomoran itu ada kalanya diganti dari yang pakai ABC kemudian pakai Romawi. Biasanya daftar isi itu pakai Romawi ya. Di pendahuluan, daftar isi, lampiran-lampiran itu menggunakan angka Romawi. Dan di isinya, bab atau subbabnya biasanya baru menggunakan angka biasa seperti ini. Nah, ini saya mau mencontohkan bagaimana cara agar setelah halaman ini saya ingin mengganti menjadi Romawi 1, bukan halaman 4 lagi. Nah, caranya teman-teman bisa ke lembar sebelumnya. Di lembar sebelumnya ini teman-teman ke page layout, kemudian break, kemudian ini klik sectionnya next page. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memisahkan antara halaman ketiga ini yang tadi kita bikin dengan halaman keempat. Jadi tadi kan waktu kita edit di halaman pertama, halaman kedua dan ketiga dan seterusnya itu mengikuti editannya ya. Kita edit headernya, bawahnya ikut semua. Kita edit footernya, bawahnya juga ikut semua. Nah, kalau udah kita klik break kemudian next page, nah style ataupun pengaturan di sebelumnya nggak akan merubah, nggak akan ikut berubah. Ini saya contohkan, saya ingin membuat di subbab ini menjadi angka Romawi. Teman-teman bisa double klik ke footer ini. Nah, kemudian kalau sudah kita masuk ke footer ini, di sini ada pengaturan desain ya. Nah, di link to previous ini di nonaktifkan. Kenapa? Kalau misal kita aktifkan ini, kita mau edit di sini, maka
yang di atasnya sebelumnya tadi bakal berubah juga. Jadi ini harus dinonaktifkan. Nah, untuk mengganti penomoran nomor 4 ini menjadi angka Romawi, tinggal ke format page number. Nah, kemudian di sini tinggal pilih mau pakai yang Romawi. Contohnya ini. Sorry. Page number, format, start at mulai dari angka 1 ya. Nah, begini. Ini hasilnya. Jadi ini halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, kemudian baru Romawi 1. Kalau kita mau bikin teks di bawahnya lagi, kalau misal kita bikin teks di bawahnya lagi, otomatis dia juga meneruskan angka Romawinya tadi. Kalau misal saya ingin di halaman ke ini ya, halaman ke-9, di lembar ke-9 itu setelah Romawi 5 saya ingin melanjutkan penomoran menggunakan angka lagi. Ya teman-teman, tinggal tadi ke sini halaman sebelumnya, page layout, break, next page. Nah, ini udah berubah ya. Tinggal kita edit di sini lagi. Footer, format, penomorannya ganti 1, 2, 3. Nah, ini melanjutkan ke angka misal 4. Jadi dimulai dari angka 4, kemudian 5, dan seterusnya. Nah, mungkin cukup ini dulu aja ya. Untuk pembahasan lainnya akan saya bahas nanti di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.